Đội tuyển quốc gia Indonesia hiện tại không phải là đội tuyển Indonesia mà Việt Nam thường xuyên đánh bại. Họ hiện tại là một đội bóng rất mạnh và huấn luyện viên Philip Trusi phải dè chừng. Họ có 12 cầu thủ nhập tịch. Ya, jelang hadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia nanti di GBK, media Vietnam terus mengikuti perkembangan skuad Garuda. Bahkan media Vietnam menyarankan kepada anak asuhan Philip Trusier itu untuk berhati-hati melawan timnas Indonesia. Pasalnya, Indonesia sekarang bukan Indonesia yang dulu. Sekarang keadaan negara 1000 pulau itu sudah berubah, ujar media Vietnam. Dulu ketika Vietnam menghadapi Indonesia, Indonesia selalu dibantai habis oleh Vietnam. Namun sekarang berbeda, Indonesia sekarang mulai menunjukkan generasi emasnya di tangan Sintayong. Diketahui, setelah cukup keren dengan wajah-wajah ras campuran seperti Jordi Amat, Sandy Wall, Elkan Bagot, Zaine Patinama, Ipal Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Jay Ijes, Indonesia akan melanjutkan naturalisasi sejumlah pemain Indonesia yang di luar negeri untuk meningkatkan kekuatan internal, termasuk Nathan Jo Aon, Ragnar Oratmanguyen, Tom Haye, dan Martin Pais, ujar media Vietnam. Memang secara fisik, Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Mereka memiliki banyak pemain dengan tinggi lebih dari 185 cm di skuad mereka. Selain kemampuan Indonesia dalam duel udara, benturan dan pertarungan tanpa bola juga semakin membaik di setiap pertandingan. Yang mereka butuhkan sekarang adalah waktu untuk menyelesaikan kerangka tersebut. Tentunya, ketika Indonesia semakin kuat, sudah saatnya juga Vietnam untuk lebih berhati-hati, ujar media Vietnam. Be ready, because it will be not easy for you. Ya, di balik itu, mereka sadar dengan progres timnas Indonesia saat ini, dan mereka percaya timnas Indonesia bakal terus berkembang. Mereka mulai waspada dengan kekuatan timnas Indonesia. Đội tuyển quốc gia Indonesia hiện tại không phải là đội tuyển Indonesia mà Việt Nam thường xuyên. Ya, sementara itu tak cuma media Vietnam yang mewaspadai Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sebut skuad Garuda saat ini lebih menakutkan setelah dihuni banyak pemain naturalisasi. Sehingga Sintayong pun optimis timnas Indonesia mampu menembus Piala Dunia 2026 di bawah nahkodanya. Seperti diketahui, timnas Indonesia tergabung dalam grup berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan diisi oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Namun meski begitu, Sintayong tak gentar dan menyebut Garuda mampu menjadi kuda hitam berkat memiliki banyak pemain naturalisasi. Ya, timnas Indonesia era Sintayong memang gencar melakukan naturalisasi pemain, sebut saja seperti Jordi Amat hingga terakhir yang gabung Jay Ijes. Ya, hadirnya para pemain naturalisasi tersebut membuat timnas Indonesia mampu menutupi kekurangan yang ada sebelumnya. Sintayong pun menyebutkan bahwa timnas Indonesia masih lemah dalam hal mental. Menurut Sintayong, mental pemain timnas Indonesia sering down ketika dalam kondisi tertinggal. Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia yang ada adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan dibandingkan masalah kemampuan. Banyak pemain timnas naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut, ujar Sintayong. Ya, lebih lanjut, Sintayong pun menyebut bahwa timnas Indonesia saat ini menjadi tim yang lebih kuat dan mengerikan. Tentu pelatih timnas Indonesia Sintayong optimis bisa membawa skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, Sintayong mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang sekitar 70-80% untuk lolos ke putaran ketiga. Pasalnya menurut Sintayong, dirinya telah mempersiapkan timnas Indonesia sebaik mungkin.
Ya, Stadion Gelora Bung Karno adalah stadion paling menakutkan bagi lawan-lawan Indonesia. Suara gemuruh ribuan supporter Indonesia akan membuat semua lawan merinding. Jelas, media Vietnam menilai pelatih Philippe Troussier bakal mendapat tekanan besar saat melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Indonesia versus Vietnam pada laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret 2024. Dipastikan ribuan supporter Indonesia akan memenuhi Stadion GBK saat laga melawan Vietnam nanti. Jelas, media Vietnam menilai skuad arahan Troussier bakal mendapat kesulitan dan tekanan besar ketika harus bermain di hadapan puluhan ribu supporter tuan rumah. Gelora Bung Karno merupakan stadion terkenal dan memiliki salah satu kapasitas terbesar di Asia dengan 77.000 kursi. Yang perlu diperhatikan adalah efek suara yang mengerikan di dalam stadion, ujar media Vietnam. Media Vietnam itu menyebut teriakan yel-yel supporter Indonesia membuat lawan merinding ketika menghadapi Indonesia. Dengan antusiasme supporter tuan rumah, efek suara yang ada di GBK mampu memberikan tekanan yang besar dan membuat jera semua lawan yang berlaga di sana, ujar media Vietnam. Ya, sementara itu Vietnam sebenarnya punya catatan bagus saat masih dipimpin pelatih Park Hang-seo. Mereka tak pernah kalah saat menghadapi Indonesia, termasuk saat bermain di GBK. Golden Star bahkan mampu menahan imbang Indonesia 0-0 pada laga terakhirnya di Stadion GBK pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022 lalu. Namun kini, sejak ditangani pelatih baru, skuad Vietnam mengalami ketidakkeseimbangan. Sejak dilatih di bawah asuhan Philippe Troussier, Vietnam belum pernah menang melawan Indonesia. Bahkan Vietnam arahan Troussier dipaksa menelan kekalahan 0-1 dari Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 pada 19 Januari 2024. Vietnam tentu bertekad membalas kekalahan tersebut. Namun Indonesia di bawah kendali Sintayong juga sedang menanjak usai lolos babak ke-16 besar Piala Asia 2023. Ya, pasukan Garuda makin percaya diri memeragakan permainan menyerang saat menghadapi tim-tim top Asia. Itu buktikan saat melawan Irak, Jepang, dan Australia. Meski kalah, Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit dan menghasilkan sederet peluang emas. Selain itu, penampilan di depan publik sendiri tentu akan jadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia untuk merebut kemenangan perdana demi menjaga asa melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.